Record on this computer. Oke, recordingnya sudah saya nyalakan. Materi kuliah kita hari ini adalah terkait dengan energi. Oke, jadi kita akan membahas beberapa hal general sebenarnya, beberapa hal general yang ada terkait dengan energi. Ini ada beberapa outcomes yang diharapkan dari kalian setelah kalian menyelesaikan kuliah hari ini. Ya, kalian tahu pentingnya energy sustainability. Kalian tahu konsep dari konversi energi dan juga energi konservatif dan juga bagaimana melakukan konservasi energi ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa melakukan kalkulasi terkait dengan kinetik energi dan juga potensial energi dan juga bagaimana mengkonversikan untuk keduanya. Oke, nah ini kita mulai dari pertanyaan pertama. Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab terkait dengan ini? Apakah dunia itu energi dunia itu bisa habis atau tidak? Pertanyaannya itu. Silakan. Ada yang ingin bantu menjawab? Tidak, Pak. Tidak bisa. Maksudnya? Karena energi kekal, Pak. Energi kekal. Oke. Nah, tetapi kok selama ini kelihatannya banyak sekali yang bilang bahwa dunia itu mengalami krisis energi. Kalau saya bilang seperti itu, kamu jawab gimana? Energi kekal, tapi dapat dirubah, Pak. Nah, energi itu kekal, bisa diubah bentuknya, tetapi kenapa kok salah satu perdebatan besar di dunia itu adalah permasalahan terkait dengan energi ini? Kenapa ya? Masalahnya di mana ya? Mungkin yang praktis, Pak. Mungkin yang apa? Yang praktis gitu, yang lebih mudah dikonversi gitu, Pak. Yang lebih mudah dikonversi, ya contohnya seperti apa? Mungkin kalau yang tenaga fosil gitu, ya minyak atau batu bara tenaga gitu. Fosil, ya. Oke. Itu yang sebenarnya kemungkinan hampir habis ya seperti itu ya. Yang energi yang tidak dapat diperbarukan seperti itu, contohnya seperti minyak bumi dan juga seperti batu bara, itu yang energi yang sebenarnya bisa habis dan ketersediaannya itu semakin hari semakin menurun. Oleh karena itu jadi pembicaraan cukup besar di dunia terkait dengan hal ini. Bagaimana kita bisa beralih, ya? Bagaimana kita bisa beralih dari sumber energi tidak terbarukan menjadi sumber energi yang terbarukan. Oke, nah itu jadi salah satu concern utama di dunia sekarang seperti itu. Nah ini, makanya ya, bisa dilihat ya, yang awalnya itu membakar batu bara, membakar minyak bumi seperti itu, sekarang mulai beralih menjadi energi surya, kemudian kita harness energi dari angin seperti itu, air seperti itu, ya, energi-energi yang dapat diperbarukan. Oke, nah ini bisa dilihat di situ, ya. Dari tahun ke tahun, kenapa kok pembicaraan terkait dengan energi ini selalu ada? Itu karena bisa dilihat di sini ya. Konsumsi energi dari tahun ke tahun itu kalau kalian bisa lihat itu trennya naik atau turun ya? Naik atau turun ya? Kalau ngeliat dari grafik ini. Sip. Naik, Pak. Naik ya, kelihatan jelas ya. Secara total dia naik, secara per kapita per orang, jadi kayak energi dibagi tiap orangnya di seluruh dunia ini ya, itu juga naik masih trennya.
Oke. Dan untuk tiap orangnya energinya naik, plus masalahnya adalah populasi manusia itu terus naik juga, karena populasi manusia itu terus naik juga, konsumsi energi per orang itu tiap terus naik, otomatis konsumsi secara totalnya jadi naik sekali seperti itu ya, bisa dilihat di sini. Oke, bisa dilihat di sini bahwa kenaikannya cukup signifikan ya dari tahun ke tahun. Ini ada hubungannya dengan kenaikan populasi manusia dan juga kenaikan konsumsi energi per kepala. Ya, oke. Jadi ini salah satu permasalahan utama. Jadi kayak konsumsi energi secara global itu naik, terus-terusan naik. Nah, oleh karena itu suka tidak suka manusia harus bisa, seluruh manusia di muka bumi ini harus bisa mengatasi permasalahan ini. Oke, berarti ketersediaan energinya juga harus sesuai dengan kebutuhan energinya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Konsumsi energi, tapi ini baru tahun 2004, belum tahun yang sekarang ya. Konsumsi energi kalau kita lihat di tiap daerah. Oke, konsumsi energi kalau kalian lihat di tiap daerah, itu bisa dilihat bahwa yang hijau tua itu konsumsi energinya kecil, hijau muda itu konsumsi energinya tidak terlalu besar, ya. Yang coklat sampai coklat tua itulah yang cukup besar di situ. Oke, coklat sampai coklat tua itu konsumsi energinya sangat-sangat besar di situ. Indonesia termasuk bukan yang konsumsi energinya itu sangat-sangat besar, karena kalau misalkan boleh kalian bisa lihat ya, distribusi energi itu, penggunaan energi di Indonesia itu tidak merata sebenarnya. Jadi di kota-kota besar itu penggunaan energinya besar sekali, tetapi di desa ada beberapa tempat yang masih masih listrik pun masih belum masuk seperti itu. Oke, jadi karena itulah Indonesia, karena belum segitu meratanya, yang tidak semua konsumsi energinya seperti yang kita lakukan di kota ya, itu konsumsi secara keseluruhan di Indonesia ini masih tidak terlalu tinggi seperti itu. Tetapi di negara-negara maju itu konsumsi energinya bisa lebih begitu, sangat-sangat tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kalian mau baca posisi, ini energi yang dibutuhkan, oke, energi yang dimiliki oleh beberapa hal di sini ya, itu kita bisa lihat perbandingan. Oke, ini ada di Koski. Jadi kalau kalian menggunakan korek api itu setara dengan energi dari satu korek api itu setara dengan 100 joule seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada seorang menembakkan peluru gitu ya dengan menggunakan pistol misalkan, energi yang dimiliki oleh pistol adalah 10.000 joule seperti itu. Lalu kinetik energi dari suatu mobil kecil seperti itu. Dan seterusnya lightning stroke, ada yang tahu lightning stroke ini apa? Ada yang tahu tidak? Lightning stroke itu apa, Mas? Sambaran petir bukan, Pak? Sambaran petir. Bentar. Benar, Linggue. Oke, itu artinya sambaran petir ya. Sambaran petir itu energinya besarnya segitu. 3 kali 10 pangkat 7. Jadi energi sebesar itu, energi sebesar itu ditransferkan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, energi sebesar ini terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Oleh karena ini, energi ini bisa dikatakan sangat-sangat mematikan kalau kena orang ya. Seperti itu. Kemudian,
1 gallon of gasoline itu 10 pangkat 8 joules. Mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa kok lightning stroke itu lebih kecil daripada 1 gallon of gasoline? 1 gallon of gasoline kalau misalkan langsung diledakkan dalam waktu yang singkat seperti lightning stroke, seperti petir, seperti sambaran petir gitu ya, itu juga akan gede sekali kan, meledak kan ini. Seperti itu ya. Oke. Kemudian uranium TNT seperti itu, besar-besar sekali ya. Hiroshima size atomic bomb. Nah, ini bisa lihat ini ya. Kenapa kok ledakannya bisa besar sekali kalau kalian lihat di video itu ya. Kalau kalian lihat di video itu kan Hiroshima dan juga Nagasaki itu kan bom atom. Kenapa kok ledakannya besar sekali? Bisa dilihat di situ ya. Energinya itu adalah sekitaran 60 kali 10 pangkat 12 joule. Dan terjadi dalam waktu singkat ya. Oke, jadi meledak, benar-benar meledak seperti itu. Kemudian yang ini 10 pangkat 14 itu annihilation of 1 gram of any matter. Seperti itu. Oke, jadi ini gambaran dari perbandingan energi yang ada di sekitaran kita. Oke, nah ini saya coba lanjutkan. Tadi kita sudah sempat membahas ini secara singkat di awal, bahwa sebenarnya sekarang ini selalu ada pembicaraan terkait dengan energi di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Oke, energi hampir habis, energi apalah. Sebenarnya permasalahan utamanya bukan energi itu hampir habis, lebih ke arah energi yang hubungannya dengan batu bara dan minyak bumi, energi yang tidak terbarukan inilah yang hampir habis. Oke, kenapa itu hampir habis? Karena penggunaannya dari tahun ke tahun itu naik terus-terusan. Oke, dimulai dari munculnya sebenarnya salah satu awalnya adalah revolusi industri. Itu tempat yang kenaikannya tajam sekali. Dari situ mulailah dibuat mesin uap, kemudian mulailah dibuat mesin-mesin lainnya, transportasi menggunakan engine, menggunakan bahan bakar solar dan juga bensin seperti itu. Semakin ke sini konsumsi energi semakin meningkat. Padahal minyak bumi itu karena dia tidak terbarukan akan turun. Jadi makanya sekarang ada krisis energi karena permasalahannya karena dari situ sebenarnya. Oke, nah ini bisa dilihat ya global fossil fuel consumption pada tahun 2004. Ini bisa dilihat perbandingannya dari negara-negara. Oke, di tahun 2004 Amerika saja yang termasuk negara besar. Oke, itu sebagian besar konsumsi energi. Ini keseluruhan dari fossil fuel consumption, ya, keseluruhan dari fossil fuel consumption. Jadi salah satu yang paling banyak mengkonsumsi bahan bakar fosil ini adalah Amerika pada tahun 2004 ya. Kemudian Eropa ini cukup tinggi, seperti itu Jepang, Rusia dan seterusnya. Tapi ingat ini tahun 2004. Oke, nah ini kalau tahun 2009 oil consumption around the world itu datanya ada di sini di tahun 2009 ya, bisa dilihat. Ada yang bisa menemukan Indonesia tidak? Ini yang salah satu yang paling besar adalah Amerika. Oke. Cina itu juga besar karena industri ya. India itu besar, Jepang itu besar. Oke. Ada yang bisa menemukan Indonesia? Yang warna biru, Pak. Pak. Itu gimana ya? 1,344. Yang 1,34. Oke, ini. Ini Indonesia di sini. Jadi levelnya cukup besar, nggak kecil-kecil amat. Ini lebih condong karena memang jumlah penduduk Indonesia itu cukup besar juga ya, kalau dibandingkan di seluruh dunia.
Karena ini adalah konsumsi energi dari satu negara. Nah, secara keseluruhan bisa dilihat, ya, secara keseluruhan dari tahun ke tahun itu untuk seluruh dunia itu konsumsi oil, konsumsi bahan bakar minyak itu juga terus meningkat sampai tahun 2009 terus meningkat. Ini mulai turun nih di 2009. Oke, terus meningkat seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya adalah energi semacam minyak, bahan bakar minyak dari minyak bumi maupun dari batu bara, energi semacam itu adalah bukan energi yang sustain. Oke, itu bukan energi yang sustain. Jadi itu adalah energi yang nanti suatu saat akan habis. Oke, nah yang kita perlu bicarakan sekarang itu lebih ke arah sustainable energy. Oke, kenapa kita perlu membicarakan itu? Karena kalau misalkan kita sekarang ini nanti zaman kalian ya, zaman saya sebenarnya juga masih tidak jauh-jauh amat dari kalian. Kalau kita masih terus menghabiskan bahan bakar minyak, kita terus menghabiskan minyak bumi dan juga minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian gas alam seperti itu, kita terus menghabiskan itu ada masalah besar di sana. Masalah besarnya adalah ya kita akan menikmati energi itu sekarang, tetapi kita akan mengorbankan generasi selanjutnya untuk bisa berkehidupan dengan nyaman. Ada berbagai macam permasalahan dari energi tidak terbarukan itu. Terutama yang paling utama adalah masalah pencemaran udara. Ya, jadi itu salah satu permasalahan utama. Pencemaran udara plus juga energinya juga jumlah batu bara dan juga jumlah minyak bumi itu yang semakin terus-menerus. Yang karena penggunaannya terus-menerus itu semakin menurun sampai sekarang. Oke. Oleh karena itu kita perlu membicarakan yang namanya sustainable energy. Nah, oleh karena itu juga kita perlu mulai beralih ke yang namanya renewable energy. Ya, ada berbagai macam hal yang kita bisa lihat di situ. Oke, hydroelectricity, solar energy, wind energy. Oke, solar energy di sini adalah energi dari matahari. Wind energy itu angin. Kemudian wave power itu dari ombak, gitu ya. Energi yang diambil diharvest dari ombak. Kemudian geothermal, artificial photosynthesis, tidal power. Apa bedanya wave power sama tidal power ya? Lalu ada energy efficiency improvement seperti itu. Ini ada yang tahu nggak ya perbedaan wave power dan juga tidal power? Apa bedanya? Kalau wave itu dari ombak, ya. Kalau tidal itu apa? Ada yang tahu tidal itu? Natasha. Halo, Natasha bisa bantu saya? Hadir, Pak. Apa yang Natasha? Tidal itu ya? Bagaimana, Pak? Tadi kan saya nanya, apa bedanya wave power dan juga tidal power? Tidal power di sini maksudnya apa? Mungkin tidal power khusus energi dari gelombang laut, Pak. Gelombang laut munculnya dari mana? Apa bedanya sama wave power? Itu perbedaannya. Makanya saya nanya. Ada yang bisa menjawab? Mungkin ini kali ya, Pak. Kalau tidal power itu pasang surut air laut, kalau wave itu ya ombak aja. Betul kan, wave itu ombak. Tidal itu maksudnya di sini adalah pasang surut air laut. Oke, jadi ini energi yang diharness yang diambil dari pasang surut air laut.
Oke, energy efficiency improvement jelas kalau kita bisa meningkatkan energy efficiency itu akan lebih menguntungkan seperti itu. Ya. Kemudian oke, kita lanjutkan. Oke, nah sayangnya, tapi ini masih data tahun 2010 ya. Walaupun sekarang pun juga kelihatannya juga masih seperti itu. Sayangnya konsumsi energi, ya konsumsi energi di dunia ini sebagai contoh di Amerika ya, konsumsi energi di dunia yang hubungannya dengan renewable energy, di mana energi yang digunakan itu adalah renewable energy, itu masih sangat kecil. Itu bisa dilihat di sini. Sebagian besar kalau di tahun 2010 itu masih kalau tidak petroleum, tidak minyak bumi, batu bara, maupun natural gas. Yang ketiganya itu tidak dapat diperbarui. Atau nuclear electric power. Nah, dibandingkan nuklir pun, renewable energy ini masih lebih kecil. 8% di tahun 2010. Nuclear electric power 9%. Di mana perbandingannya kalau di Amerika, ini seperti ini. Matahari cuma 1%. Di sini solar, di sini bukan beda dengan bahan bakar solar ya. Beda ya. Solar yang dimasukkan di sini adalah solar matahari, energi matahari. Kemudian geothermal, angin, biomasa, biofuels, dari kayu ya, hydropower 31%. Hydropower yang dimasukkan di sini itu adalah energi air. Contohnya itu sudah banyak sekali digunakan di Indonesia juga, lumayan banyak digunakan di Indonesia. PLTA. Oke, dengan menggunakan potensial energi air seperti itu. Oke, hydropower. Nah, ini bisa dilihat bahwa itu masih sangat kecil. Jadi yang mungkin dalam 1 atau 2 dekade ke depan itu harus dibenahi terus-menerus adalah meningkatkan bagian ini agar teknologinya sudah cukup siap untuk bisa menggantikan yang 3 ini terutama seperti itu. Oke. Sekarang ini industri di Indonesia sebagian besar masih menggunakan energi dari minyak dan gas, masih minyak batubara dan gas, masih menggunakan dari situ. Oke, nah padahal listrik untuk industri itu penggunanya jauh lebih masif dibandingkan listrik rumah tangga ya. Nah, jadi itu salah satu hal utama yang harus kita perbaiki juga. Bagaimana caranya kita mulai menggantinya menjadi renewable energy. Oke, sebagai contoh juga di pembangkit listrik di Indonesia masih banyak sekali yang pembangkit listrik tenaga diesel seperti itu. Masih banyak sekali pembangkit listrik tenaga diesel seperti itu. Jadi untuk bisa untuk bisa kita beralih ke renewable energy, jenis-jenis pembangkit seperti itu harus kita mulai gantikan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Memungkinkan atau tidak? Ya memungkinkan. Kenapa tidak mungkin? Tetapi permasalahannya adalah sampai sekarang, ya kenapa kok masih renewable energy itu penggunaannya masih kecil? Itu karena harga per kilojoule-nya. Oke, harga per kilojoule-nya. Harga per kilojoule-nya untuk energi-energi yang ada di sini ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga energi. Itu salah satu permasalahan utama. Karena masalah harga. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanyakan bisa tidak kita beralih, bisa. Tetapi harganya itu cenderungnya akan naik dibandingkan dengan yang kita gunakan sekarang. Seperti itu. Oke.
Kenapa kok harganya masih lebih tinggi? Karena memang secara teknologi kita belum bisa membuat supaya pembuatan energi, ya, pengambilan energi dari sini, lalu kita ubah menjadi listrik, ya, seperti itu efisien. Nah, ini salah satu PR kalian. Oke, itu salah satu PR kalian. Jadi agar kita bisa mengambil energi ini dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk kita gunakan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Oke, tetapi dengan menggunakan energi, dengan menggunakan jenis-jenis ini, tetapi dengan lebih efisien. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya coba lanjutkan ya kalau kayak gitu. Nah, ini sudah sampai tengah-tengah kita ya. Nah, yang sekarang saya ingin coba bahas itu adalah terkait dengan kalkulasi energi dan juga kerja ya. Energi dan juga power seperti itu. Oke. Energi itu biasanya kita gunakan untuk melakukan kerja. Jadi kayak energi itu biasanya kita gunakan untuk melakukan, ini namanya apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa ya? Work ini. Ada yang tahu tidak? Usaha. Usaha. Jadi energi itu kita biasa gunakan untuk melakukan usaha. Ya. Dan usaha itu di fisika itu didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan jarak. Ya. Usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Nah, satuan-satuan yang biasa kita gunakan untuk energi maupun usaha itu di SI, satuan internasional yang kita biasa gunakan adalah joules. Kalau di satuan English itu menggunakan feet LBF. Seperti itu. Oke, ada yang tahu joules ini sebenarnya setara dengan apa? Newton meter, Pak. Newton meter, ya, seperti itu. Nah, usaha dibagi dengan waktu. Kalau kita membagi usaha dibagi dengan waktu, itu yang kita dapatkan adalah power. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakannya, kita menamakan sebagai daya. Ya, daya. Daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, satuannya itu adalah joule per second, joule per second, atau watt, atau kita sering sebut sebagai watt. Oke. Nah, kalau di British ya, di English, di satuan British, atau English ya, British ya, itu horsepower, HP, horsepower, atau setara dengan 550 feet LBF per second. Seperti itu. Nah, ada perbandingan antara watt dengan horsepower ini. 1 kilowatt itu setara dengan 1,34 horsepower. Oke, 1 kilowatt itu setara dengan 1,34 horsepower. Jadi, kalau misalkan di kendaraan, karena memang biasanya itu kita menggunakan horsepower, jadi ini yang biasanya kita gunakan, horsepower itu di kendaraan. Tetapi kalau di mesin-mesin industri, motor-motor listrik seperti itu, kadang-kadang horsepower, kadang-kadang kilowatt. Kadang-kadang ada yang menggunakan kilowatt, ada yang menggunakan horsepower.
tergantung manufacturer. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Definisi energi, usaha, dan juga daya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kalau kalian mau melihat definisi energi berdasarkan kamus, bisa dilihat di sini ya, seperti itu. Nah, yang sekarang saya ingin coba bahas lebih lanjut, itu adalah terkait dengan kinetic energy dan juga potential energy. Oke, kinetic energy itu hubungannya dengan gerak. Oke, kinetic energy itu hubungannya dengan gerak. Nah, yang kita biasanya ketahui, itu yang jelas, itu yang masuk ke kinetic energy, itu yang ini. Mechanical energy, ini kelihatan jelas. Karena ini hubungannya dengan pergerakan dari benda-benda yang sifatnya makroskopik atau besar, yang kelihatan dengan mata. Oke, contohnya itu adalah mesin, ya, peluru, projectiles, terus ini adalah benda-benda makroskopik yang kelihatan jelas, gitu. Terus kemudian contohnya adalah gelombang air seperti itu. Lalu pergerakan otot seperti yang kelihatan jelas, makroskopik sifat. Itu masuknya ke mechanical energy. Nah, lalu ada juga yang namanya thermal energy. Kalau yang thermal energy ini lebih ke arah pergerakan random dari partikel mikroskopik yang membentuk suatu benda. Ini efek, ini apa namanya? Lebih ke arah yang kecil-kecil, ya. Pergerakan kecil-kecil seperti itu ya, yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Kenapa kok ini juga masuk ke kinetic energy? Karena ini urusannya dengan pergerakan partikel. Oke, pergerakan atom, pergerakan molekul. Ya, ini urusannya dengan pergerakan. Masih tetap urusannya dengan pergerakan, walaupun dia thermal energy, tapi urusannya tetap dengan pergerakan. Nah, karena ada pergerakan antar atom molekul seperti itu menghasilkan panas. Oke, menghasilkan panas, menghasilkan api, menghasilkan geothermal seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari thermal energy, tetap masuk ke kinetic energy. Kemudian electrical energy, itu masuknya juga kinetic energy, yang hubungannya dengan gerak. Tetapi yang ini gerakan dari elektron. Gerakan dari elektron ini menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Ya, gerakan dari elektron ini menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Terus kemudian electromagnetic energy, ini juga masih masuknya ke kinetik ya. Seperti itu. Nah, yang masuk ke potential energy itu seperti apa contohnya? Contohnya adalah yang hubungannya dengan gravitasi. Oke. Yang hubungannya dengan gravitasi. Yang hubungannya dengan elektromagnetik. Yang hubungannya dengan nuklir. Seperti itu. Gravitasi contohnya kalau kalian pernah naik roller coaster gitu ya. Itu kan sengaja roller coaster itu prinsipnya sebagian besar itu sengaja ditarik sampai ke atas. Oke, secara mekanikal ya. Lalu sampai di atas itu hanya menggunakan gravitasi saja. Hanya menggunakan gravitasi saja. Oke. Dan itu hanya mengandalkan potensial energinya saja. Oke, seperti itu. Nah, karena ini kita terkait dengan perhitungan-perhitungan yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, ini gravitational potensial energi itu, kalau misalkan dengan perhitungannya sebelumnya kita sudah pernah bahas, kalau yang kalian pelajari selama ini, urusannya dengan gravitational potential energy atau potensial energi ya, yang selama ini kalian ketahui, itu cara menghitungnya adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan perbedaan ketinggian.
itu akan jadi potensial energi. Oke. Tetapi itu hanya berlaku untuk satuan SI saja. Apabila kalian menggunakan satuan MKS atau kalian menggunakan satuan FPS ya, oke, itu rumusannya bukan lagi menjadi MGH saja, tapi MGH per GJ, seperti yang ada di sini. Oke, MGH per GJ, seperti itu. Bisa dilihat di situ ya. Kalau di unit SI ini GJ-nya itu 1, tapi kita tidak pakai GJ. Tetapi kalau kita menggunakan FPS ya, menggunakan FPS, itu GJ-nya di sini adalah ya GJ yang kita sudah ketahui untuk FPS ya, 32,14 LBM feet per LPF second square. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya. Coba kalian baca baik-baik. Setelah itu nanti kita diskusikan dari sini. Coba kalian masing-masing coret-coret dulu ya di kertasnya masing-masing. Nanti setelah itu kita diskusikan. Oke, ini gampang sekali. Mungkin saya beri waktu 2 menit ya. Seperti itu. Yang record ini. Ini gampang kan ya harusnya. Shift key. Halo Shift key. Halo Shift key. Shift key lain kemana? Shift key. Oh, shift-nya hilang. Oke. Apa lagi? Dwi Satria. Ya, Pak. Tolong bantu saya tuh untuk mengerjakan ini. Gimana? Kita cepat Jadi aja. langsung ya, Pak. Jadi untuk kata soal yang pertama, yang ada dua soal. Jadi yang pertama itu calculate the power. Power. Jadi power kan ya. Ya, power itu daya. Jadi usaha dibagi waktu. Jadi usahanya itu kan sama dengan energi potensial. Energi potensialnya itu kan itu joule, satuannya joule. Jadi tinggal kali M kali G kali H. M-nya masanya itu 1 kilogram. Gaya gravitasinya saya ambil 10. Percepatan gravitasinya. Iya, Ya. percepatan gravitasinya. Lalu untuk ketinggiannya 1 meter. Lalu tinggal dikalikan jadi 10 joule dibagi waktunya 2 second. Jadi 5 joule per second. Iya. Watt ya, berarti 5 watt ya, seperti itu. Iya, 5 watt. Lalu untuk yang kedua, calculate the potential energy dengan satuan feet pound force. Jadi tinggal yang tadi Pak, ada MGH per GC. Masanya kita konversikan ke pound, 2,2 pound, dapatnya lalu untuk gaya percepatan gravitasinya 32,18. Lalu untuk ketinggiannya dari meter ke feet yaitu 3,2 ya 3,2. Lalu yang GC-nya itu sama juga dengan yang G tadi 32,18. Lalu tinggal kita kalkulasikan MGH per GC dapat 7,04 feet pound force ya itu. Kita coba cek bareng-bareng ya. Ya, ini harusnya kalau pakai 9,81 itu 9,81 watt-nya ya 9,81 joule. Kemudian power-nya, dayanya 9,81 dibagi 2 ya 4,905 watt seperti itu. Kemudian potensial energi delta potensialnya
Itu seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Satria, 7,2 feet pound force ya. Itu ya. Oke, sip, terima kasih banyak Dwi. Itu soal pertamanya ya, terkait dengan potensial energi. Tadi kita sudah membahas potensial energi. Nah, yang selanjutnya terkait dengan kinetic energy. Oke, kinetic energy yang kita selama ini biasa ketahui ini ya, ini saja ya, setengah mv kuadrat. Ini yang bisa kita ketahui, setengah mv kuadrat. Nah, tetapi selama ini kita hanya mempelajari potensial energi yang satuannya adalah satuan SI. Nah, kita belum sempat main-main, kalian ya, terutama belum sempat biasanya main-main ke satuan FPS atau ke satuan FPS terutamanya. Nah, kalau kita menggunakan FPS, itu kita jelas harus menggunakan rumusan seperti ini. Setengah mv kuadrat per Gj. Jadi sebenarnya sama persis. Seperti potensial energi tadi, tinggal dibagi Gj saja, yaitu untuk yang kinetic energy juga sama seperti itu. Jadi rumusan awalnya untuk SI dibagi dengan Gj seperti itu. Tetapi ingat, kalau untuk FPS, semua yang ada di sini, masanya, kecepatannya itu harus dalam FPS. Gj-nya juga harus dalam yang FPS. Seperti ini. Oke, ini harusnya juga nggak terlalu sulit ya. Kita coba lihat saja. Nah, ini ingat kalau di sini ini translational kinetic energy. Rotational kinetic energy juga saya yakin di fisika dasar kemarin pasti kalian itu sudah belajar. Setengah inersia, momen inersia area, ini bukan momen inersia area. Ini inersia massa ya. Setengah inersia dikalikan omega kuadrat. Omega di sini adalah kecepatan sudut dibagi Gj. Itu untuk yang FPS. Ya, untuk FPS. Seperti ini. Ini tidak ada latihan soalnya. Oke. Nanti latihan soalnya kita jadikan satu saja ya dengan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya yang saya perlu bahas itu adalah terkait dengan thermal energy. Oke, thermal energy. Ya, thermal energy seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya itu masuk ke dalam kinetic energy. Kenapa kok dimasuk ke dalam kinetic energy? Karena ada pergerakan random dari sekian banyak atom dan juga molekul. Hal inilah, pergerakan inilah yang menyebabkan adanya panas, menyebabkan adanya perubahan temperatur. Oke, seperti itu. Nah, biasanya jika ada perubahan bentuk energi, itu bentuk akhirnya itu cenderungnya itu ke arah thermal misalnya. Oke, contohnya misalkan jika kita memiliki mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Oke, mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, kemudian mobil itu direm. Oke, pada saat pengereman itu ada gesekan yang terjadi di antara kampaskan dan juga cakram. Nah, hasil akhirnya itu yang energi hasil akhirnya yang muncul di sana itu adalah thermal energi panas yang muncul di situ. Oke, lalu ada contoh-contoh kasus lainnya banyak di mana kasusnya adalah pada saat ada perubahan bentuk energi yang disipasinya, buangannya itu adalah dalam bentuk energi panas. Contoh lainnya itu adalah kita ingin mengubah dari energi kimia dari bahan bakar, bensin misalkan, kita ubah menjadi energi kinetik di engine. Oke, nah tetapi itu kan ada pembakaran di situ. Oke, engine itu kan dibakar di sana, terbakar di situ. Engine terbakar. Si bahan bakarnya itu kan terbakar di sana. Nah, karena ada pembakaran tersebut, selain muncul energi kinetik juga akan muncul energi panas di situ. Ya,
Ini itu contoh-contoh lain di mana memang thermal energy itu sering menjadi sering muncul di perubahan bentuk energi. Oke? Nah, ini tadi seperti yang diungkapkan oleh, saya lupa tadi, siapa yang mengungkapkan ini? Energi itu tidak bisa hilang. Muhammad siapa tadi? Sebentar. Nama kamu siapa? Bentar. Oke. Tadi yang mengutarakan siapa ya? Saya lupa tadi. Muhammad Imam As-Suluki. Itu ya, tadi yang mengungkapkan kamu ya? Betul ya? Oke. Energi itu tidak bisa hilang sebetulnya. Energi yang bisa berubah bentuk seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini hubungannya dengan konversi energi dan juga konservasi energi ya. Kita kadang-kadang harus melihat suatu sistem itu dalam suatu kontrol volume seperti ini. Oke, kita bisa. Kenapa kok kita harus membuat kontrol volume seperti ini? Agar kita bisa melihat pertukaran energi apa yang terjadi di dalam satu kontrol volume itu, atau dalam kontrol volume itu luar dari kontrol volume tersebut. Oke? Karena memang energi itu bentuknya bermacam-macam sekali ya. Bisa dari potensial energi, bisa dari kinetic energy, bisa dari kinetic energy pun bisa rotational atau translational, bisa juga thermal energy dan sebagainya. Dan energi bisa berubah bentuk dari satu ke yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa untuk dalam menyelesaikan suatu masalah, biasanya kita perlu membuat suatu kontrol volume seperti ini? Ini kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah yang hubungannya dengan energi, kita ingin melihat satu sistem itu energi keluar dan energi masuknya seperti apa. Seperti itu. Nah, itu kita kadang-kadang harus membuat suatu kontrol volume. Nah, tujuan dari kontrol volume itu kita ingin mengisolasi hal-hal yang ada di dalam kontrol volume itu dari bagian-bagian lainnya di luar dari kontrol volume tersebut. Intinya adalah fokus kita hanya di situ. Kita tidak ingin melihat yang di luar dari kontrol volume tersebut. Oke, dan dianggap bahwa akan ada pertukaran pertukaran kontrol volume yang merah ini ya. Kemudian universe itu yang besar ini. Oke. Kontrol volume seperti ini, dan dianggap akan ada pertukaran energi antara si kontrol volume ini dengan universe. Seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Kalau saya ingin melihat, slide pula. Oh, sudah sebentar lagi gitu ya. Kalau saya ingin melihat suatu mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu sebagai kontrol volume saya, oke, itu akan ada mobil itu sendiri yang jadi sebagai kontrol volume, itu akan ada pertukaran energi antara si mobil ini dengan luar dari sistem itu. Sebagai contoh, oke, ada thermal, ada energi panas yang keluar dari kontrol volume lewat exhaust, seperti itu. Lalu ada energi panas yang keluar ke jalan karena gesekan. Ada energi panas yang keluar ke sistem ya, ke universe melalui pengereman, seperti itu. Lalu ada energi yang ada mechanical power, okay? Ada energi mechanical yang hilang ke universe karena gesekan-gesekan internal dari mobil tersebut. Lalu ada thermal power yang keluar, ada energi thermal yang keluar. Ini kenapa kok dituliskannya dalam power bukan energi ya? Karena ini hubungannya dengan waktu seperti itu. Makanya dituliskan dalam watt.
Nah, tetapi kalau kita kalikan dengan waktu, itu akan menjadi energi. Ya. Jadi ini ada energi thermal yang keluar melalui radiator. Kemudian ada energi mechanical yang keluar ke sistem karena ada gerak udara seperti itu. Kemudian mechanical power, mechanical energy ke aksesorisnya seperti itu. Itu keluar semua energinya. Energinya keluar semua karena ingat, ini adalah perubahan energi. Ini adalah kita melihat sistem mobil gitu, kendaraan tersebut, itu kondisinya pada saat dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Oke, asumsinya dari awal bahan bakar sudah ada di dalam. Ya, bahan bakar sudah ada di dalam. Seperti itu. Jadi pertukaran energinya terjadi pada satu saat dia bergerak. Oke, nah pertukaran energi setiap waktunya itu menjadi daya. Dan ini bisa dilihat itu power yang keluar itu ini setiap detiknya seperti apa. Gitu. Bisa dilihat. Oke, ini salah satu contoh untuk bisa melihat suatu sistem atau suatu mesin atau suatu peralatan di luar sana, kita melihat dia sebagai control flow. Tidak harus satu kendaraan saja, tapi bisa satu sistem juga bisa melihat dia sebagai satu control flow. Oke. Nah, karena seperti yang tadi saya sudah bilang, asumsinya dari awal itu sudah ada sudah ada bahan bakar di dalamnya. Ini bisa dilihat bahwa energi-energi yang hilang ini itu adalah sama dengan energi kimia. Oke, energi kimia yang hilang dari bahan bakar pada saat penggunaan kendaraan tersebut. Jadi ini harusnya setara. Logikanya harusnya setara. Karena ini semuanya dihitung. Yang hilang ini semuanya dihitung. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita ingin melihat suatu sistem dan ingin melihat efisiensinya, mungkin kita harus tetap melihat energi masuknya. Jadi tidak bisa melihat hanya pada saat kondisi speeding seperti ini ya. Misalkan ini sistem ini kita melihatnya hanya pada saat kondisi speeding. Jadi kita sebenarnya bisa melihat suatu alat, suatu mesin, suatu kendaraan, suatu sistem. Oke. Dan kita ingin melihat, jika kita ingin melihat efisiensinya, oke, ya, jika kita ingin melihat efisiensinya, kita harus tahu energi yang masuk, benar-benar masuk ke sistem tersebut itu apa, energi keluar yang bisa dipergunakan itu apa, energi keluar yang hitungannya masuk dalam losses itu apa saja, dan nilainya berapa saja. Dari situ kita baru bisa menghitung efisiensinya. Karena efisiensi dari suatu sistem itu sama dengan useful energy output, dibagi dengan energi input. Seperti itu. Jadi semua yang terjadi pada satu sistem itu harus bisa dilihat dengan jelas. Energi masuknya apa, energi keluar yang bisa digunakan apa, energi keluar yang tidak bisa digunakan apa. Seperti itu. Energi keluar yang tidak bisa digunakan itu maksudnya ke energi loss energy. Energi keluar yang bisa digunakan ini maksudnya ke useful energy. Seperti itu. Nah, di dalam satu sistem itu mau ada subsistem, bisa saja. Tetapi intinya adalah kalau kita melihat dari satu sistem efisiensinya, yang kita lihat ya kontrol volume dari sistem tersebut, energi yang masuk kontrol volume itu apa, yang keluar apa, seperti itu. Ya, ini sebagai contoh biar kalian nggak bingung. Nah ini salah satu contoh
yang terjadi pada suatu kendaraan, bisa dilihat bahwa energi yang masuk ke kendaraan itu 100% ini dari chemical energy, potensial chemical energy dari bahan bakar. Kemudian lossesnya itu banyak sekali, bisa dilihat dari aksesoris 22,2% hilang, standby atau idle 17,2% hilang, dari engine losses 62,4%. Bayangkan, 62,4% engine itu ada hilang di engine-nya sendiri, di efisiensi engine-nya sendiri itu hilang sih. Nah, dari ini semua, oke, dari si engine itu sendiri, dari 100%, ya, dari 100% yang bisa digunakan itu hanya 18,4%. Oke, sorry, 18,2%. Nah, dari 18,2% itu sendiri, itu di driveline-nya itu juga ada losses. Driveline itu kayak mulai dari gearbox sampai final drive ya, semuanya ya. Di driveline-nya itu sendiri itu ada losses di sana. Karena ada gesekan-gesekan jelas. Walaupun kita sudah menggunakan oli, tapi sudah ada gesekan di sana. Nah, losses di gesekan, cara gesekan di driveline itu 5,6%. Nah, bisa dilihat itu yang digunakan, yang kita bisa gunakan hanya 12,6%. Ini yang digunakan, yang bisa digunakan 12,6%. Tetapi ingat, pada saat kalian menjalankan mobil, itu akan dari 12,6% itu akan ada sebagian hilang karena aerodinamika. Ada yang hilang juga karena rolling resistance, gesekan dari ban. Oke? Nah, baru sisanya setelah dikurangi 2 ini, inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai pergerakan untuk menggerakkan si kendaraan kita. Ya, untuk menggerakkan kendaraan kita. Tetapi akhirnya setelah digerakkan pun dengan menggunakan sisanya tadi 5,8%, setelah digerakkan pun hilang di rem. Bisa kalian lihat ya, hilang di rem. Oke, hilang di rem. Seperti itu. Walaupun kalau kita melihat dari efisiensi dari kendaraan tersebut sendiri ya, kita bisa mengatakan bahwa mungkin efisiensi dari kendaraan tersebut karena tujuannya adalah mengubah dari energi chemical ke energi kinetik, oke? Itu bisa dilihat bahwa efisiensinya adalah 12,6%. Kita bisa menyatakan seperti ini. Walaupun nanti dalam penggunaannya 12,6% itu hilang semua. Seperti itu, sebagian ke aerodynamic track, sebagian ke rolling resistance, sebagian besar lagi itu ke brake, rem. Ini cara melihat satu sistem dari energi yang masuk ke energi yang keluar untuk melihat si efisiensinya. Efisiensinya jadi 12,6%. Seperti itu ya. Nah, bukan berarti di sini setelah kalian melihat ini, lalu kalian mengatakan ke saya, Pak, kalau kayak gitu, biar energinya nggak hilang ya Pak ya, saya nggak ngerem lagi deh setelah ini. Tolong jangan. Ya. Tolong jangan lakukan itu. Karena kalau kalian nggak ngerem, bisa nabrak. Seperti itu ya. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, ini ada beberapa hal lain ya, 3 slide terakhir. Ini efisiensi dari beberapa hal. Ini bisa dilihat ya. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa efisiensi dari kendaraan mobil itu 12,6% saja. Ada beberapa yang efisiensinya 100%. Contohnya itu adalah electric heater. Karena semua energinya dipakai menjadi panas. Oke, dipakai jadi panas. Itu 100% efisiensinya. Hair dryer saya nggak yakin dia 100%. Karena
kalau untuk yang panasnya ya dia 100%, tetapi hair dryer itu ada beberapa bagian energi yang berubah menjadi energi kinetik. Oke, karena ada motornya di situ. Itu jadi pasti tidak, tebakan saya ini harusnya tidak 100%, ini agak salah. Electric generator 95%, battery 90%. Oke. Steam turbine 45%. Electric motor 65%, seperti itu. Automobile engine itu hanya 25%. Oke, seperti itu. Ini jadi ada banyak sekali perbandingan efisiensi yang ada di situ. Nah, ini yang jadi tugas kalian ke depannya itu adalah ini. Bagaimana meningkatkan efisiensi ini? Karena ini salah satu hal utama untuk bisa menghemat energi, salah satu. Ini salah satu tugas kalian. Selain juga menciptakan, intinya adalah dengan melakukan ini, kita bisa membuat supaya konversi energi lainnya menjadi konversi energi yang renewable, menjadi energi yang bisa kita gunakan, menjadi listrik. Itu harganya bisa jadi lebih. Nah, ini contoh lainnya, itu dari electric power plant ya. Fuel masuk ke boiler. Oke, jadi di sini jadi steam masuk ke turbin untuk menggerakkan generator. Keluarnya adalah electricity. Seperti itu. Oke, walaupun di sini ada sistemnya putar-putarnya kayak gitu ya, tetapi ya ini ada sistem secara besarnya. Tetapi sebenarnya sistem secara besarnya itu karena di sini pun juga untuk pompa di sini harus ada energi masuknya, untuk kondenser di sini harus ada energinya dan sebagainya. Cooling tower juga harus ada energinya. Jadi ini harusnya ada total energinya, ada kontrol volumenya. Kalau untuk melihat ini ada kontrol volumenya, luarnya itu dalam bentuk electricity yang kita gunakan, masuknya itu dalam bentuk bahan bakar fuel seperti itu. Tetapi ini juga harus tetap diperhatikan untuk yang bagian-bagian lainnya. Seperti itu. Intinya adalah kalau kita ingin lihat efisiensinya, itu adalah energi yang kita bisa digunakan, energi kita bisa gunakan, dibagi dengan energi yang masuk. Seperti itu. Ada yang pernah melihat electric power plant sebelumnya? Kalau ini boiler masih menggunakan bahan bakar, jadi kayak yang digunakan di PLTD itu seperti ini, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi bahan bakar itu digunakan untuk memanaskan boiler. Boiler ini digunakan untuk membuat uap air. Uap air bertekanan itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Di dalam turbin, uap air bertekanan dimasukkan ke turbin, itu terjadi perubahan, ya, muncul energi kinetik di sana. Putaran turbin akan berputar, kemudian menggerakkan generator, menghasilkan energi listrik. Sebenarnya logika berpikirnya cukup di situ, tetapi di sini harus ada proses supaya sistem ini bisa continuous, ya. Oleh karena itu exhaust steam-nya itu harus diproses lagi, didinginkan, kemudian dipompakan lagi ke boiler. Nah, pada saat proses pendinginan itu harus melalui kondenser, karena di sini panas, kemudian di sini untuk menjadi dingin, berarti di sini harus ada proses perubahan panas, perpindahan panas. Jadi di sini harus ada proses pendinginan. Oleh karena itu, ini gunanya sistem pendingin di sini. Sistem pendingin di sini itu gunanya untuk mendinginkan si exhaust steam ini. Cold water masuk, mendinginkan, keluarnya jadi panas karena ada pertukaran panas di situ. Yang air panasnya itu kemudian didinginkan melalui cooling tower.
dan seterusnya. Pasti akan ada air yang hilang karena ada air yang menguap di sana. Oleh karena itu, biasanya pembangkit listrik itu dekat dengan sumber air. Seperti itu. Jadi dari sumber air dia akan mengambil kekurangan airnya dari situ. Seperti itu. Ini sistem dari electric power plant. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Sal? Apakah cukup jelas? Elsa, apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau cukup jelas, mungkin kita akhiri dengan ini ya. PR kalian untuk 1 minggu ke depan. Ini PR pribadi, ini gampang loh. Jadi, kalkulasi, jadi ini kontrol, apa namanya? Kontrol volumenya ya. Si kontrol volumenya itu adalah diri kalian. Oke, kontrol volumenya itu adalah diri kalian sendiri. Kontrol volumenya itu adalah diri kalian ini, diri kalian sendiri. Coba dilihat energi yang masuk ke diri kalian itu dalam 1 hari. Silahkan kalian ambil hari apa saja, mulai dari besok sampai hari Minggu. Oke, silahkan kalian ambil hari apa saja. Cuman dalam 24 jam. Intinya adalah kalian pilih satu hari, di mana kalian memonitor dalam 24 jam energi yang masuk ke kalian itu apa saja. Oke, dari makanan misalkan, kalian makan apa saja, kalian minum apa saja. Oke, kemudian energi yang kalian keluarkan. Tidur berapa lama? Tidur itu tetap ngeluarin energi loh ya. Oke, karena efisiensi kalian itu kan nggak 100, efisiensi kalian itu kan tidak 100% gitu. Jadi bukan efisiensi tidak 100%, maksudnya saat tidur pun kita tetap mengeluarkan energi seperti itu. Tidur berapa lama? Kemudian olahraga apa? Berapa lama? Kemudian belajar berapa lama? Seperti itu. Nonton TV berapa lama? Itu hal-hal seperti itu bisa kalian coba analisis, bisa kalian coba cari informasinya di internet. Energi yang dikeluarkan per jamnya saat kalian nonton TV. Energi yang dikeluarkan per jamnya saat kalian jogging misalkan. Energi yang dikeluarkan per jamnya saat kalian berantem sama pacar misalkan. Kemudian istri saya rada-rada ini, energi yang dikeluarkan per jamnya saat kalian stalking gebetan gitu ya di Instagram seperti itu ya. Coba cari aja itu di internet, itu ada itu total energi energi untuk setiap makanan, jenis makanan itu ada, kemudian perkiraan energi untuk olahraga tertentu itu ada, kegiatan tertentu itu ada, seperti itu ya. Lalu kemudian coba kalian analisis apakah ada perbedaan antara energi masuk dan energi keluar. Oke, apakah ada perbedaan antara energi masuk dengan energi keluar? Jika ada perbedaan, efeknya akan seperti apa? Gitu ya. Ini apakah cukup jelas? Sebentar, biar karena saya tidak akan, mungkin saya akan kelupaan post. Kadang-kadang saya sering kelupaan posting. Apakah cukup jelas ini PR untuk kalian minggu depan? Untuk Senin minggu depan jam 3 sore. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nanti saya coba di sini ada ini. Nggak ada. Ya udah, nanti saya coba saya coba posting di grup ya, ini PR-nya. Semoga tidak kelupaan. Oke. Nah, kelihatannya saya berikan contoh ya.
coba. Coba bikin contoh. Ya. Ini contoh yang sudah pernah saya kerjakan sendiri terhadap diri saya, tetapi ini bukan sekarang ya, ini 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ini pas lagi hari olahraga saya. Makanya jadi cukup berat, perbedaannya cukup berat itu. Perbedaan cukup beda ya. Energi keluarnya 3.106 kilokalori. Energi masuknya 2.350 kilokalori. Oke. Nah, memang kalau setelah hari olahraga itu, besoknya biasanya berat badan saya agak sedikit turun dari sebelumnya. Karena memang perbedaan energinya besar sekali pas hari ini. Tapi ini hari khusus ya memang. Rada-rada gila gitu ya. Nah ini nih, lari 20 menit, kemudian tenis 2,5 jam gitu. Lalu ada istirahat, tidur. Kemudian ini ratingnya apa ya nih? Saya lupa nih. Kerja 6 jam. Sholat 5 kali ya. Ini ketahuan ini berarti nanti ya. Kalau buat yang muslim ya. Wah, apa namanya? Kalian sholatnya berapa kali itu dalam sehari ya. Gitu. Kemudian ini kelihatannya ini pas lagi hari kerja saya. Karena walaupun ada olahraga seperti ini, tetapi ada juga kerja ya di sini. Kerjanya memang pas lagi nggak terlalu berat. Seperti itu. Oh iya lupa, naik motor itu juga harusnya masuk di sini. Naik motor atau nyetir mobil itu masuk di sini. Oke? Oke, apakah cukup jelas di sini? Ini energi masuknya ini kayak gini saya dapat dari internet. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan PR? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya, harusnya. Oke. Nah, cuman ini kurang satu. Analisisnya tidak saya lakukan di sini. Karena kalau yang untuk kalian harus melakukan analisis. Kalau misalkan seperti ini, apa yang akan terjadi? Oke. Seperti itu ya. Kelihatannya kalau misalkan sudah tidak ada, apakah ada pertanyaan terkait dengan material ini? Materinya cukup singkat sih, tidak terlalu panjang. Pak mau bertanya, Pak. Untuk PR-nya itu boleh diketik atau ditulis tangan? Ketik juga nggak ada masalah. Ketik aja silakan. Kalau yang ini kan nggak perlu tulis tangan. Ketik aja nggak ada masalah. Cuman tidak boleh nyontek. Jadi kayak ini untuk apa? Kalian sendiri gitu loh. Subjeknya apa? Objeknya kalian gitu. Oke? Siap, Pak. Ketahuan nanti kalau misalnya nyontek. Siap. Yang terjadi pada angkatan 2000, kalian tahu kalau 2020 ya? Yang terjadi pada angkatan 2021 tolong jangan ditiru ya. Karena banyak sekali yang ketahuan nyontek gitu, pada saat ujian. Oke? Ingat loh ya, kalau ketahuan nyontek pada saat ujian itu, hukumannya itu nanti di surat pendamping ijazah akan ada tulisan bahwa kalian telah menyontek. Jadi apa namanya? Bawa dosanya itu jadi seumur hidup gitu. Saat kalian ngelamar kerjaan juga ketahuan, oh ini anak pernah nyontek. Oke? Jadi jangan pernah mencontek. Ya. Kelihatannya cukup jelas ya. Kalau kayak gitu mungkin sekian kuliah kita hari ini.
Jangan lupa besok pagi kita ketemu lagi ya. Dan besok pagi itu lebih ke arah pembahasan project. Jadi nanti akan dibagi ke beberapa breaking room lagi seperti kemarin. Breaking room-nya mungkin tidak akan diubah biar gampang. Nomor kelompoknya juga tolong kalian hafalkan. Jadi besok pagi-pagi itu setelah saya masuk, itu kita langsung pecah ke breaking room. Gitu ya. Oke. Sampai ketemu besok kalau kayak gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Makasih, Terima kasih. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.